Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang solih dan solihah. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kemudahan untuk mempelajari materi pada hari ini. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan kembali belajar mengenai tematik, yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, dan subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Anak-anakku, untuk mata pelajaran yang pertama akan kita bahas itu adalah ilmu pengetahuan alam atau IPA. Di sini ada judul cara menghasilkan bunyi pada benda. Kalian masih ingat kan pada pembelajaran subtema 1? Pada subtema 1 sudah pernah dijelaskan cara menghasilkan bunyi pada benda. Dan pada subtema 2 ini, Ibu akan kembali mengingatkan bagaimana cara menghasilkan bunyi pada benda. Untuk gambar yang pertama, di situ adalah orang bermain biola. Jadi senar biola yang digesek akan menghasilkan bunyi. Kemudian untuk gambar yang kedua itu ada marakas. Marakas akan digoyangkan dan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Untuk gambar yang ketiga itu adalah gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Jadi dari ketiga gambar tersebut adalah cara menghasilkan bunyi pada benda. Lanjut untuk materi yang kedua, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk subtema 1, kita sudah pernah membahas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sudah pernah juga disertakan contohnya. Kemudian dari anak-anakku yang solih dan solihah, sudahkah paham dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kalau belum, kita simak kembali apa itu yang menjadi gagasan pokok dan apa itu yang menjadi gagasan pendukungnya. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita cermati teks bacaan berikut ini yang berjudul Gelar Budaya di Sekolah. Untuk menentukan gagasan pokok, maka kita harus membaca teks paragrafnya dengan seksama. Gelar budaya di sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Nah, berikut adalah bacaan dari teks. Selanjutnya, kita tentukan kalimat utama untuk menentukan gagasan pokok. Kalimat utama biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Setelah kita selesai membaca, maka dapat kita ketahui bahwa kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Kemudian kita ringkas kalimat utama supaya kalimatnya lebih efektif. Nah, jadi dari ringkasan kalimat utama tersebut kita dapatkan gagasan pokok. Selanjutnya, kita menentukan gagasan pendukung. Gagasan pendukung terletak pada kalimat kedua sampai kalimat terakhir dalam paragraf tersebut.
karena gagasan pendukung merupakan tambahan informasi untuk gagasan pokok. Baiklah, kita masuk ke mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di dalam ilmu pengetahuan sosial, kita akan mempelajari keragaman agama di Indonesia. Indonesia mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, kemudian ada agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Kemudian kita belajar tentang keragaman agama, yaitu tempat ibadah. Untuk yang beragama Islam, tempat ibadah kita adalah masjid, seperti yang ada pada gambar. Kemudian bagi orang Kristen dan Katolik, tempat ibadah mereka adalah gereja. Untuk orang yang beragama Hindu, tempat ibadahnya adalah pura. Untuk orang yang beragama Buddha, tempat ibadahnya adalah wihara. Dan untuk orang yang beragama Konghucu, tempat ibadahnya adalah kelenteng. Kemudian, di sini ada judul perayaan hari-hari besar keagamaan di Indonesia. Seperti yang ada pada gambar, di sini adalah untuk agama Islam, hari besar keagamaannya adalah Idul Fitri. Kemudian untuk agama Kristen dan agama Katolik, hari besar keagamaannya adalah Natal. Untuk agama Hindu, hari besar keagamaannya adalah Nyepi. Kemudian untuk agama Buddha, hari besar keagamaannya adalah Waisak. Dan untuk agama Konghucu, hari besar keagamaannya adalah Tahun Baru Imlek. Selanjutnya, kita akan masuk pada materi PPKN. Dalam PPKN, kita akan belajar bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama adalah kerjasama dalam keragaman. Contohnya yaitu kerja bakti di sekolah. Kemudian yang kedua adalah kerjasama di kelas. Contohnya piket kelas, mengumpulkan sumbangan, dan mengerjakan tugas kelompok. Kemudian yang ketiga adalah kerjasama di lingkungan rumah. Contohnya yaitu ada ronda, kerja bakti, gotong royong, dan persiapan hari kemerdekaan. Nah, anak-anakku, setelah kita selesai belajar, adapun keterkaitan antara ayat Al-Quran dengan materi yang ada pada subtema 2, yaitu kebersamaan dalam keberagaman, terdapat pada Quran Surat Al-Kafirun ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Jadi, prinsip bekerja sama dengan teman yang berbeda agama adalah
boleh bekerja sama dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Akan tetapi, tidak boleh bekerja sama dalam hal beribadah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian kegiatan belajar kita untuk tema 1 subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Amin ya Rabbal Alamin. Semangat belajar anak-anakku solih dan solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.